Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News, saya Kevin Egan, pengacara senior Adnan Buyung Nasution wafat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat pagi ini. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar meninggalnya Adnan Buyung dibenarkan anaknya Pia Akbar Nasution. Pia pun meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuat oleh ayahnya. Menurut Pia, ayahnya meninggal dunia sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menyebutkan jenazah almarhum segera dibawa ke rumah duka. Adnan Buyung Nasution meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum atau LBH ini meninggal dunia di usia 81 tahun. Adnan Buyung Nasution adalah salah seorang pengacara senior di Indonesia. Semasa hidupnya, Adnan berperan besar dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia, termasuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Sejak muda, Adnan Buyung Nasution dikenal sebagai seorang aktivis dan memiliki sikap yang tangguh. Ketangguhannya itu terlihat selepas kuliah. Saat itu, Adnan bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta. Meski demikian, Adnan tetap turun ke jalan dan berdemonstrasi bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Sikap tangguh inilah yang membuat Adnan sukses sebagai pengacara besar. Tercatat Adnan Buyung pernah menjadi pengacara Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang dan menjadi pengacara Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak. Adnan juga pernah membela adik Gubernur Banten Ratu Atut, yakni Hairiwardana alias Wawan, dalam kasus pengadaan alat kesehatan. Tahun lalu, Adnan juga sempat membela KPU menghadapi tim Prabowo Hatta dalam sengketa Pilpres 2014. Ya pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Bapak Magdir Ismail, rekan dari almarhum Adnan Buyung Nasution sesama pengacara. Pak Magdir, selamat siang. Selamat siang. Pak Magdir, selamat siang. Iya, selamat siang, selamat siang. Ya, Pak Magdir, dengan berita duka ini, Pak, bagaimana Pak Magdir menyikapi berita ini? Iya, saya kira ya tentu ya kita sangat berduka ya dan merasa kehilangan gitu loh. Karena bagi banyak orang, terutama kami yang pernah bekerja sama beliau itu bukan cuma seorang guru, bukan cuma seorang rekan advokat, tetapi beliau itu adalah sebagai orang tua gitu ya. Banyak hal yang dia tunjukkan dan banyak hal yang dia ajarkan kepada kita bagaimana bersikap, terutama berurusan dengan pekerjaan tertentu, yaitu berhubungan dengan kegiatan sebagai advokat. Pak Magdir, apa warisan dan juga ilmu yang ditinggalkan oleh almarhum Pak yang seingatan dari Pak Magdir Ismail? Saya kira banyak ya. Ada beberapa buku beliau tentang bantuan hukum, kemudian buku beliau tentang konstitusi. Saya kira banyak sekali kok tulisan-tulisan yang ditulis oleh beliau gitu loh. Saya kira itu sesuatu yang sangat berharga untuk kita ke depan gitu loh. Pak Magdir, seberapa baik Anda mengenal Adnan Buyung Nasution? Sudah berapa lama Anda bekerja sama dengan almarhum, Pak? Saya sudah cukup lama. Saya kenal Bang Buyung itu sejak saya masih mahasiswa.
ketika tahun 76 atau tahun 77-an. Gitu. Kemudian saya bekerja di LBH di bawah pimpinan beliau tahun 80. Kemudian saya juga selesai dari LBH itu sempat berkantor di kantor Adnan Buyung Nasution dan Associate namanya selama hampir 2 tahun 84, 83, 84. Kemudian setelah beliau pulang dari Belanda kami sama-sama membuka kantor advokat kembali. Jadi saya cukup lama. Ya. Baik, ada kesan-kesan yang mungkin ditinggalkan yang paling membekas mungkin Pak Magdir? Iya, saya kira yang paling besar sekali bahwa dia selalu mendorong kita untuk maju, untuk sekolah. Bahkan ya beliau, saya juga termasuk salah seorang yang bisa sekolah karena sekolah kembali maksud saya sesudah puluhan tahun berhenti ya. 10-an tahun tamat dari sekolah dan menjadi advokat ya karena beliau sehingga saya sekolah kembali tahun 99 gitu. 98 ya jadi dari sesudah 20 tahun saya bekerja kemudian atas dorongan beliau lah sehingga saya sekolah kembali tahun 98 itu yang saya kira itu hal yang saya tidak bisa lupakan. Baik. Dan maksud saya bahwa ya saya banyak mendapatkan kebaikan beliau. Baik, Pak Magdir mungkin punya informasi Pak ini mengenai kira-kira almarhum akan dimakamkan di mana dan kemudian saya belum tahu secara persis, tapi saya sudah tanya tadi kepada seorang kawan. Sekarang ini kan baru dalam proses mau pulang ke rumah. Rencananya mungkin kalau tidak besok pagi akan dimakamkan di Tanah Kusir. Itu yang saya baru informasinya yang tadi 10 menit yang lalu saya terima. Saya sendiri baru akan jalan ke rumah beliau. Baik, mungkin Pak Magdir punya pesan mungkin terhadap keluarga maupun rekan-rekan sesama Adnan Buyung Nasution yang kemudian sudah ditinggalkan pada hari ini, Pak? Iya, saya kira satu hal yang pokok kita doakan beliau supaya semoga mendapat tempat yang layak di sisinya sesuai dengan amal dan ibadah beliau. Kemudian itu yang pertama. Kemudian kedua, banyak hal yang ditinggalkan oleh Bang Buyung ini yang belum selesai, terutama berurusan dengan dunia advokat dan penegakan hukum kita. Ya, terutama berhubungan dengan bagaimana perkara-perkara tertentu, perkara korupsi misalnya, yang salah satu diantaranya yang juga menjadi concern beliau, penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Magdir telah berbagi informasi dan juga rasa bela sungkawa terhadap meninggalnya pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Selamat siang Pak Magdir. Baik, pemirsa kami akan lanjutkan kembali breaking news usai jeda berikut ini.